Puji Tuhan. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar bagaimana Allah menyelamatkan manusia dalam keberadaannya sebagai Allah yang Maha Kasih. Kita tahu kasih apa? Agape. Dan juga keadilan Allah, di mana dua sifat ini melekat kuat di dalam diri Allah, karena memang dari sanalah sumber kasih dan sumber keadilan. Banyak ayat-ayat di terjemahan lama kita mungkin tidak perlu baca, tapi saya akan memberitahu bahwa Daud, pemazmur yang lain, menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, dan juga Allah yang berkeadilan. Betul? Banyak ayat yang kita bisa ketemu di sana. Tapi kita akan masuk langsung sebagai ayat pokok yang pertama. Kita akan membacakannya dengan bersama-sama. Saya pikir ayat ini sudah cukup dikenal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita sudah berkali-kali membacakannya, tapi pagi hari ini sangat relevan untuk kita mengetahui kasih dan keadilan Allah. Kita bacakan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, terima kasih. Kita lihat di sini. Begitu besar kasih Allah. Saya kira kita sudah tidak asing lagi dengan istilah ini atau dengan apa yang sudah kita tahu. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satu anak Allah, diserahkan kepada penyelamatan manusia, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya akan meninjau dulu kehidupan manusia. Ini penting buat kita. Apakah kita ingat atau mungkin belum terlalu ingat karena tidak memperhatikan? Sebetulnya kehidupan manusia itu sementara atau kekal? Halo? Manusia itu kekal karena manusia memiliki roh. Tidak sama dengan binatang. Binatang hanya memiliki nyawa, mungkin sebagian jiwa yang ada di dalam dirinya karena ada keinginan kadang. Tapi manusia adalah roh. Roh itu kekal. Ada amin? Kalau kita perkirakan kehidupan kita di dunia ini seperti setitik atau satu butir pasir. Ini kehidupan di dunia. Kehidupan berikutnya sampai ke dinding sana, sampai terus ke halaman, sampai ke jalan. Itu kehidupannya kekal. Makanya Allah mengambil langkah. Kehidupan kekal ini tidak main-main, untuk selama-lamanya. Hanya ada dua tempat untuk kehidupan kekal. Tuhan tidak menciptakan tempat yang lain. Yang pertama adalah surga. Yang kedua di mana? Halo? Neraka. Sebab iblis sudah jatuh dalam dosa, melawan Allah, melawan Sang Pencipta, dan mereka sudah ditetapkan pada waktunya akan tinggal di neraka. Hanya dua tempat. Makanya Tuhan Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia mengorbankan nyawanya. Nah, ini yang saya akan sampaikan. Allah mengasihi manusia. Dia memberikan anak yang tunggal. Apakah Tuhan bisa dengan cara lain tidak memberikan anak yang tunggal? Dia Sang Maha Penguasa. Bisa. Tapi sisi lain daripada Allah adalah berkeadilan. Ada amin? Dia tidak bisa melawan sifat keadilan dalam dirinya sendiri.
Saya dulu pernah berpikir dengan sederhana, kenapa manusia ini tidak dibasmi saja? Kemudian Tuhan ciptakan yang baru. Sulit atau mudah? Bagi Allah sangat mudah. Tapi Tuhan sudah menentukan manusia sebagai ciptaannya yang mulia dan paling mulia, dan dia menjadi sumber kasih. Maaf, sasaran kasih maksud saya. Jadi saudara dan saya ada sasaran kasih bagi Allah. Kita tidak diciptakan, kalau di keluarga kita sudah tahu siapakah itu anak. Anak adalah bagian dari keluarga. Kalau mereka yang bekerja di keluarga, baik itu membantu di dalam rumah atau di luar rumah, mereka adalah pekerja. Saya ingat perumpamaan dua anak, yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu ini pergi meninggalkan ayahnya dengan durhaka, meminta warisan ayahnya pada waktu masih hidup. Kemudian dia pulang kembali, dia bilang, saya mau jadi pembantu pekerja, saya tidak layak menjadi anak bapak. Apakah ayahnya memperlakukan dia akhirnya sebagai seorang pekerja? Betul? Tidak. Anak tetap anak. Manusia menjadi sasaran kasih Allah, tetap manusia menjadi sasaran kasih Allah. Ada status yang lain, seperti malaikat, itu berbeda dengan kita. Kita statusnya sasaran kasih Allah. Makanya Tuhan rela mengasihi saudara dan saya, khususnya pada pagi hari ini yang duduk di sini. Dia rela mengorbankan nyawanya, saudara bayangkan, untuk saudara dan saya. Ada amin? Itu sungguh suatu pengorbanan yang besar, yang menunjukkan sifat keadilan Tuhan, karena dia harus menebus kesalahan daripada manusia. Setiap pelanggaran pasti akan mendapat balasannya. Nah, itu terjadi di Perjanjian Lama. Saya pikir firman Tuhan tidak akan berubah. Amin. Firman Tuhan sudah disampaikan, tidak akan dicabut. Saya ingat satu cerita mengenai Mordekai. Haman mau mencelakakan bangsa Israel pada waktu itu. Tahu ceritanya ya? Saya pikir sebagian kecil kita yang tahu. Lalu akhirnya terbongkar, dan di hadapan raja diketahui bahwa Haman itu berbuat hal yang tidak baik ke depannya. Dia sudah memberi pengumuman bahwa pada tanggal sekian, bulan sekian, bangsa Israel boleh dibunuh. Makanya termasuk Esther yang sangat berbahaya, terancam jiwanya, nyawanya, walaupun dia di istana raja. Lalu apa yang terjadi setelah terbongkar itu? Diminta untuk dibatalkan perintah itu, tapi raja bilang tidak bisa. Saudara, raja yang di dunia saja tidak bisa mengembalikan atau meralat apa yang menjadi perintah. Tetapi raja mengatakan, tulis cepat surat yang baru bahwa bangsa Israel boleh melawan, boleh membela diri pada hari-hari itu, dan boleh mempersiapkan diri dan dibantu oleh orang-orang yang berpihak padanya. Itu yang terjadi. Semua yang terjadi atau ditulis di Alkitab itu tidak akan dan tidak boleh dibatalkan kecuali digenapkan. Artinya apa? Seperti tadi, perintah yang pertama lalu disusul oleh perintah kedua, sehingga terjadi perintah yang baru. Seperti kita tahu bahwa jalan keselamatan yang kita dapat itu adalah perintah yang baru melalui perjanjian baru. Keselamatan di dalam Yesus. Ngerti ya maksud saya? Mari kita teruskan. Itu pertama.
Lalu kedua kita lihat di Matius pasal 13. Matius pasal 13, kita akan baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ada yang bisa bantu membaca? Bisa pakai mic mungkin ya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Ya, terima kasih Pak. Kita lihat di sini. Tadi kita sudah mendengar proses keselamatan sudah disediakan Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Langkah berikutnya, bagaimana proses kita, saudara dan saya, untuk mencapai keselamatan itu? Kita dapat dari rahasia apa yang kita baca pada pagi hari ini. Murid-muridnya protes, berbondong-bondong orang datang kepada Tuhan, dan Tuhan mengajarkan selalu dengan perumpamaan. Kalau kita baca di atasnya malah, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, pada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Maka jawab Yesus, ayat yang 13 yang kita baca tadi, aku berkata-kata dalam perumpamaan pada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Ayat yang ke-16 perbedaannya, tetapi berbahagialah matamu karena kamu melihat, dan telingamu karena engkau mendengar. Ayat 11, ada yang terlewat sedikit. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Berbondong-bondong orang datang, tapi Yesus hanya menyampaikan di dalam perumpamaan. Apa yang terjadi? Dari sini kita lihat, kalau kita bandingkan jumlah murid yang dimana Rasul 12 orang, kemudian ada beberapa wanita yang selalu ikut Tuhan, dan juga ada beberapa orang yang sudah percaya yang sering mengikutkan. Mereka tidak ada jumlah yang besar. Saya percaya mereka paling banyak 50 sampai 100 orang. Bandingkan dengan kerumunan orang yang datang, bisa ribuan, bisa 4.000, bisa 5.000. Betul? Mereka sebagian kecil yang memperoleh karunia. Karunia untuk masuk di dalam proses mencapai keselamatan. Kita masih ragu, mari kita baca Alkitab lagi. Dari Yohanes pasal 6. Ini firman Tuhan. Karena itu saya bersyukur dan sangat bersyukur dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Betul, termasuk saudara. Ibaratnya kalau kita sudah masuk di dalam suatu screening, misalnya ada suatu perlombaan olahraga All England misalnya. Jadi babak penyisian sudah lewat, babak berikutnya 1/8 atau seberapa lah lewat, dan saudara sudah lewat itu, dan sampai sekarang saudara sudah masuk ke
final. Saudara sudah datang dan saudara sudah diberkati Tuhan. Saudara dengan hidup bahagia, sukacita, mengenal Tuhan. Walaupun masih banyak kesulitan, tapi dulu saya pernah sampaikan, kesulitan adalah suatu yang penting buat kita. Saudara sudah masuk kepada babak final. Jadi tinggal Rasul Paulus mengatakan kita mengakhiri pertandingan ini. Yang penting kita sampai finish, sampai Tuhan datang kita tetap mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, dan bahkan melayani pekerjaannya. Baik, kita baca Yohanes pasal 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, semua ini siapa? Jiwa manusia, kata Yesus, akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia, yaitu Bapanya yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ini saya akan ulangi ayat 39. Kehendak Bapa, yaitu Dia yang mengutus Yesus, supaya dari semua yang telah diberikan kepadanya, saya ganti kata gantinya aku dengan Yesus, ya, jangan ada yang hilang, tetapi akan dibangkitkan, akan Yesus bangkitkan. Artinya mereka pasti selamat pada akhir zaman. Pengertian yang pertama adalah hanya sebagian orang-orang yang mendapat kasih karunia yang ditetapkan oleh siapa? Allah Bapa untuk mencapai keselamatan. Lalu, bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan banyak orang di dunia ini? Itu masuk di dalam proses keadilan. Tadi kita bilang kemurahan. Amin. Keadilan. Makanya itu penting bagi saudara dan saya mengemban amanat agung, menyampaikan firman kepada semua orang. Kita akan kembali dulu ke Matius 13 ayat yang 15 yang tadi kita baca. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Setelah kita tahu mereka tertutup, tapi apabila mereka melihat dengan matanya, akhirnya dia melihat dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Maksudnya kawanan yang besar itu, yang orang berbondong-bondong datang itu, lalu berbalik. Berbalik di sini artinya bertobat, sehingga aku menyembuhkan mereka. Ada amin. Awalnya mereka tidak masuk di dalam kelompok kemurahan Tuhan. Tapi kalau mereka melihat dengan menanggap, mengetahui, ya, dengan telinganya mendengar dengan baik, dan mengerti dengan hatinya, lalu dia bertobat dan datang kepada Tuhan, mereka diselamatkan atau tidak? Mereka diselamatkan. Itu tugas saudara dan saya. Amin. Saudara tidak perlu ragu. Oh, ini orang kok jahat amat, sifatnya, tingkah lakunya, perbuatannya. Tapi kewajiban saudara dan saya adalah memberitakan Injil kepadanya. Kita lihat ayat berikutnya. Bagaimana mereka bisa berubah? Bagaimana mereka bisa mendapat
pikiran dan mengetahui di dalam hatinya dengan benar. Kita baca 2 Korintus pasal 3. Maaf banyak ayatnya karena kita mau firman Tuhan langsung dari Alkitab yang berbicara kepada kita. Amin. 2 Korintus 3, 14, 15, dan 16. Saya akan bacakannya. Tetapi pikiran mereka, sudah dapat semua ya? Katakan amin, ya sudah. Amin. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, ini firman Tuhan, Alkitab Taurat, itu tanpa disingkapkan, artinya mereka tetap tersebut lubung pikiran dan hatinya kalau tidak disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat yang ke-15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Berikutnya ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Haleluya. Pikiran mereka yang tumpul, mereka yang terselubung karena apa? Saudara sudah tahu, karena penguasa dunia ini membawa pikiran kita sejak Adam dan Hawa. Saya lupa sampaikan di sini enggak, kalau kita harus berubah cara berpikir kita. Karena sifat manusia sudah tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Manusia ditinggal karena dosa, keluar dari Taman Eden. Dengan cara berpikirnya, dengan usaha, dan memang mereka sudah pintar karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka dengan upaya mereka, dengan cara berpikirnya dan berusahanya, dan mereka berhasil hidup dengan baik sampai saat ini. Itu secara duniawi, secara pikiran manusia, karena mereka memang memiliki pikiran yang hebat dan yang baik, yang cerdas. Tetapi kita lihat di sini, mengenai hal rohani, mereka tertutup. Hanya siapa yang bisa membuka? Kristus. Hanya Yesus. Dan ini terjadi kepada kesaksian-kesaksian dari mereka yang dari seberang. Mereka mengatakan, ada seorang kebetulan yang saya tangkap, saya lupa namanya karena terlalu banyak. Dia mengatakan, sampai waktu dia hitung kali yang ke-8 dia datang ke gereja, baru dia mengerti, baru dia dapat jamahan Roh Kudus. Jadi saudara jangan merasa kecil hati kalau membawa orang untuk datang di dalam proses keselamatannya. Memang tidak mudah. Rasul Paulus mengatakan, dia mengatakan pada orang-orang Yunani, kamu seperti cabang pohon zaitun liar yang ditancapkan, atau perkataan kita sekarang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli. Siapa pohon zaitun yang asli? Bangsa Israel. Jadi harusnya bangsa Israel yang mendapat keselamatan. Tapi karena bangsa Israel menolak berkali-kali, lalu Tuhan merencanakan, atau memang sudah memiliki rencana yang awal, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kita lihat di sini ada dua. Saya mau menyampaikan ini supaya jemaat tahu persis dari firman Tuhan sendiri. Karena ada ajaran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, dan mereka sudah direncanakan dari awal. Iya betul, tapi tidak semua. Kalau mereka diajarkan mengerti keselamatan di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat mereka, kalau selubung di dalam pikiran hatinya terbukakan, maka dia akan mengerti.
dan dia akan balik dan bertobat. Kalau dia bertobat, berarti dia mendapat keselamatan. Tidak mudah, betul. Tadi saya awal mengatakan kita sudah melewati seleksi yang begitu ketat sampai kepada akhir, artinya masuk ke final. Tetapi bagi mereka atau sebelumnya juga kita, itu tidak mudah mencapai tahap itu. Rasul Paulus mengatakan, bagaimana mereka tahu keselamatan kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar Injil, kabar baik, kalau tidak ada yang mengabarkannya? Itu tugas siapa? Tugas saya dan saudara. Jangan kecil hati pada orang yang dibawa kepada Tuhan kok dia bandel, tidak tahu, tidak mau mengerti, dan tidak tahu mengerti, dan seterusnya. Saya mendengar ada diskusi antara hamba Tuhan dengan seorang dari mereka yang dari luar. Hamba Tuhan ini mengatakan Yesus mati di atas kayu salib untuk manusia, tetapi mereka tetap berpikir, kenapa Tuhan bisa mati? Betul? Betul. Tidak ada salahnya sebetulnya, karena mereka memakai pikiran dunia, pikiran manusia, pikiran daging. Bahkan nabi-nabi zaman dahulu pun akan kaget. Dan mereka juga setengahnya sudah dapat informasi ini, bahwa keselamatan Tuhan akan berikan dengan cuma-cuma, dengan satu cara yang khusus. Tapi mereka juga tidak terpikir kalau Tuhan mau mati, dihina, menderita. Bahkan kita sering mendengar dari mereka seberang pakai kolor. Itu betul. Saudara bayangkan, kenapa Tuhan mau melakukan itu? Karena dia berkeadilan. Dari pihak Tuhan, dia sudah mengerjakan hampir 99%. Tapi saudara dan saya hanya mengerjakan 1%, dan itu penting dan perlu. Kita lihat satu ayat. Kenapa Yesus menyampaikan kepada orang banyak itu di dalam perumpamaan? Sebab hatinya belum mencapai keinginan untuk memperoleh keselamatan. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6, saya akan bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini kuncinya. Kalau orang yang belum kenal pada Tuhan, rasa keadilan Tuhan akan muncul kalau dia sudah datang berseru kepada Tuhan, minimal, ya. Karena tanpa iman, bagaimana kita bisa mempercayakan diri kita yang seharusnya kepada Tuhan apabila kita tidak percaya adanya Tuhan? Betul kan? Seperti orang ateis, dia percaya ada Tuhan nggak? Tidak percaya. Dia cuma percaya mungkin ada kehidupan gaib, dewa-dewi dan seterusnya. Tapi kalau mereka yang tahu ada Allah dan berseru kepadanya, dia akan memperoleh jawaban. Lewat siapa? Tentu lewat saudara. Kalau dia bergumul dan berpikir dengan sungguh-sungguh di dalam kesulitan hidupnya, di dalam persoalan yang dihadapi, maka dia akan berseru kepada Tuhan. Dan kalau dia datang dengan berseru kepada Tuhan, maka Allah akan memberi upah. Itulah kenapa Yesus menyampaikan kepada orang banyak tentang firman dengan perumpamaan. Karena mereka datang dengan berbagai pikiran, dalam arti tujuannya berbeda.
Tujuannya tidak hanya ingin mendengar firman Tuhan, mungkin karena diajak teman, mungkin karena sempat mendapat makanan waktu 5.000 orang berkumpul dan Tuhan menyediakan makanan dan seterusnya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mencari Allah dan mau merubah dirinya untuk hidup secara baik, secara rohani. Jadi kalau kita mengatakan, atau dengan sederhana hamba-hamba Tuhan mengatakan percaya pada Yesus, maka kamu akan selamat, itu tidak salah. Walaupun pagi hari ini kita belajar sebetulnya ada hal yang lebih dalam lagi. Tetapi kenapa saya katakan 99%? Kalau saudara tahu akan keselamatan di dalam Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka saudara pasti akan selamat. Sebab Tuhan sudah menyerahkan nyawanya pada saat saudara di dalam dosa. Siapapun Anda, Tuhan tidak peduli, asal masih manusia, saudara memiliki kesempatan untuk datang pada Tuhan dan memperoleh keselamatan. Pada waktu Yesus mati, Yesus juga sampai ke dalam alam maut. Sebetulnya itu yang penting di dalam inti Paskah menurut saya. Semua orang yang mati akan masuk ke dalam alam maut, yang disebut dengan kata lain, bahasa aslinya Hades. Waktu Yesus masuk ke dalam, Yesus mempunyai kuasa untuk naik kembali atau bangkit kembali. Itu mengejutkan setan, karena di situ kan penguasanya setan semua. Dan itulah intinya, bahwa Yesus bisa bangkit kembali dari Hades, di mana semua arwah yang orang mati kumpul di situ. Tetapi Yesus bisa bangkit kembali. Bukan hanya muncul karena hidup, tetapi Yesus telah mengalahkan alam maut. Dia berkuasa dan dia sudah memenuhi kewajibannya sebagai manusia. Kenapa Tuhan harus datang sendiri? Karena tidak ada seorang manusia pun yang sanggup hidup benar, tanpa dosa, tanpa cacat di hadapan Tuhan. Karena Yesus mati karena dosa orang dunia. Waktu dia masuk ke Hades, dia tidak perlu dan dia tidak bisa dihukum, karena dia sudah hidup dengan benar. Karena itu Allah membangkitkan dia kembali. Kalau Yesus bisa bangkit mengalahkan alam maut, maka saudara dan saya juga bisa. Ada amin? Itu inti dari Paskah. Baik, kita akan teruskan. Lalu sekarang, apakah keselamatan kita bisa hilang? Nah, ini banyak perdebatan. Kita tidak perlu berdebat, dan saya tidak perlu berdebat, tapi saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ibrani 2 ayat 2 dan 3. Ibrani pasal 2 ayat 2 dan 3. Kita bacakan, atau saya bacakan. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat, malaikat tetap berlaku. Tadi saya sudah katakan, setitik firman Tuhan akan berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Saya ulangi lagi, menurut firman Tuhan yang disampaikan malaikat, artinya perjanjian lama. Banyak di perjanjian lama, walaupun perjanjian baru ada juga, dan itu tetap firman. Kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, betul ya? Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Keras ya, tapi memang itu firman. Allah berkeadilan. Nah, dia tidak melawan dirinya untuk melakukan hal yang tidak adil, tidak benar.
Tuhan itu maha adil. Setiap pelanggaran dan setiap ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Berikutnya, dengan demikian, bagaimanakah kita akan luput? Kata Paulus, dari Ibrani ini maksud saya, jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Jadi saudara sudah tahu keselamatan dan sudah tahu betapa sulitnya proses keselamatan itu sampai kepada kita. Dan sekarang kita juga mengetahui satu hal, semua pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Itu masih berlaku tidak? Masih, karena itu firman. Kecuali dalam hal keselamatan, karena Tuhan sudah merubah. Dari perjanjian baru orang harus memotong domba, memotong burung merpati, menjadi keselamatan Yesus sebagai anak domba Allah. Jadi tidak perlu pengorbanan yang lain lagi. Itu sudah cukup untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Yang lain tetap, dan itu perlu kita perhatikan. Jadi apa hubungannya? Hubungannya adalah mari kita memperhatikan setiap langkah perbuatan kita. Dan itu disampaikan oleh Yesus dengan terang-terangan. Saya percaya itu bukan perumpamaan. Bukan mereka yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Betul? Tapi mereka yang apa? Mengerjakan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Firman dan kebenaran, ketaatan. Jadi untuk setiap mereka yang percaya, Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatan. Bukan harus ada hal-hal yang buat kita berat lagi. Tuhan tidak membebankan kita dengan hal-hal yang aneh-aneh yang harus kita lakukan supaya kita selamat. Tidak, hanya beriman dan melakukan firman supaya kita menjaga hidup kita suci di hadapan Tuhan, supaya pada saat kita masuk kepada pesta itu, kita memiliki apa? Pakaian pesta. Ada satu yang tidak memakai pakaian pesta, tuan rumah yang melambangkan Tuhan Allah Bapa mengusirnya. Betul? Mari kita lihat bagian dari perjanjian lama mengenai hal ini. Saya baru dapat ayat ini, luar biasa. Yesaya 33. Ayat ini jelas sekali untuk memberi pengertian pada kita. Yesaya 33 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 cukup. Saya akan bacakan ayat yang ke-13. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Ini firman Tuhan ya. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Ayat 14. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Ayat berikutnya. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga ia tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Ayat 16.
semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Jelas ya? Jadi kalau kita hidup di dalam pengenalan kepada Tuhan, ayat yang pertama, oh Tuhan menilai, ya, ternyata si A, si B, dia melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Seperti ayat 13 mengatakan, engkau pasti hidup, kata Tuhan. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Setelah orang hidup benar dan baik, melakukan perbuatan baik, melakukan firman Tuhan, bisa nggak dia berbalik melakukan kejahatan? Bisa. Ini ayat firman Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Ini firman Tuhan masih berlaku, secara umum masih berlaku. Tadi mengenai keadilan Tuhan, ya, ini keadilan Tuhan. Betul. Dan ia harus mati dalam kecurangannya yang diperbuatnya. Ini keadilan Tuhan. Jadi mari kita jaga. Tetapi sebaliknya orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, artinya dia bertobat lalu mengembalikan orang barang-barang yang dia rampas, membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup. Peraturan apa ini? Kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti apa? Hidup. Dia tidak akan mati. Jadi klop ya, kalau Tuhan mengatakan bukan setiap orang yang memanggil saya Tuhan dan dia pasti masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kebenaran. Jadi kita harus tetap setia sampai akhir. Lalu sekarang di mana peran kemurahan Tuhan bagi saudara dan saya yang sudah percaya? Kalau saudara tetap di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membantu, akan menolong saudara. Seperti Rasul Paulus katakan, apakah ketelanjangan, apakah penderitaan, apakah dikecewakan dan seterusnya yang kita alami, maka kita akan berbalik meninggalkan Tuhan. Secara logika mungkin banyak orang yang demikian, tetapi Tuhan menjanjikan kepada saudara saya. Rasul Paulus menyatakannya dengan jelas di dalam firman Tuhan, tidak mungkin saudara tidak akan lepas keselamatannya dari Tuhan. Kenapa? Kalau dari segi kita mungkin kita tidak tahan, betul? Kita tidak kuat menghadapi cobaan, masalah, persoalan yang begitu besar menimpa kita. Oh, ini seakan-akan suatu gunung ditumpukan di atas kepala kita, sehingga kita tergencet sampai ke tangan. Tetapi tidak, saudara. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dari segi kita mungkin kita tidak mampu, tapi dari segi Allah kita sangat mampu, sebab dia luar biasa, dia perkasa, dia menciptakan langit bumi, dia memiliki kekuasaan yang besar. Betul? Belum jelas ya? Dari segi kita mungkin kita bisa meninggalkan iman kita, tapi dari segi Tuhan, Tuhan tidak akan melepaskan saudara dengan saya. Tuhan akan tetap mencari saudara. Kalau saudara tetap benar-benar ada di dalam keselamatan Tuhan, bahkan menyimpang juga akan cari. Ingat perumpamaan 100 ekor domba, 99 ditinggal. Gembalanya mencari satu yang tersesat. Jadi yang penting bagi kita harus ada tetap di dalam kemurahan Tuhan.
Kita harus ngecek kehidupan kita setiap hari. Apakah saya masih mengandalkan Tuhan? Apakah saya masih berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah saya masih bersyukur untuk apa yang saya terima? Apakah saya tetap di dalam ajaran kebenaran dan dengan hati-hati melakukan firman Tuhan? Kalau saudara merasa saudara tidak bisa melakukan firman Tuhan, bertobat, katakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara. Amin. Jangan lepas daripada Tuhan. Ayat yang terakhir masih tetap Yesaya 33. Kita baca ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ini keinginan Tuhan, dan itu sama dengan apa yang Yesus katakan. Ayat 11, Yeskiel 33. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Sampai Tuhan mengatakan demi dia. Artinya ini betul-betul suatu hal yang penting. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sampai Tuhan mengatakan demi dirinya, berarti hal itu sangat penting, seperti orang bersumpah. Tuhan tetapkan bahwa dia tidak berkenan pada orang fasik untuk masuk dalam kematian binasa di neraka. Siapakah orang fasik? Mereka yang tidak taat, mereka yang tidak menuruti firman, mereka yang melakukan kejahatan. Apakah Tuhan tidak sayang pada mereka? Sayang. Itu kemurahan Tuhan. Tapi keadilan Tuhan tetap ada. Dan saya percaya dengan kemurahan ini, dengan firman yang terakhir ini kita baca, saudara tidak usah khawatir tentang keselamatan saudara. Tuhan ingin hanya satu, bertobat dari kejahatan. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Mengapa kamu dan saya, atau saudara dan saya, memilih mati daripada bertobat? Padahal kehidupan saudara masih panjang. Dari awal saya sudah katakan kehidupan manusia itu sangat-sangat panjang. Jangan memperlakukan hidup kita dengan sia-sia. Apapun yang kita kerjakan dalam arti berbuat salah, berbuat jahat, intinya hanya satu: Allah penuh dengan kemurahan. Allah ingin saudara dan saya bertobat dengan sungguh-sungguh, memperhatikan keselamatan kita dengan melakukan kebenaran sampai akhirnya. Kalau kita bisa bertahan dan sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan sampai akhir dengan berbagai cara termasuk pertobatan, maka saudara dan saya akan selamat. Saudara ditetapkan menjadi penghuni surga bersama-sama Tuhan dan para malaikat sampai selama-lamanya. Ada amin. Siapa yang tidak kenal Yudas? Kalau Yudas menuruti firman ini menurut pendapat saya pikir benar. Yudas selamat nggak kalau dia bertobat? Jangan bodoh seperti Yudas. Samuel mengatakan, Saul, bodoh kamu. Jadi pada siang hari ini kita harus tahu kemurahan Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sangat baik. Di dalam keadilannya pun Tuhan memberi kesempatan orang-orang untuk bertobat. Keadilan Tuhan berlaku bagi setiap kita. Tapi waktu kita sudah datang pada Tuhan, ini tambah sedikit aja tadi, saya bacakan saja. Kalau dia sudah bertobat, tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup. Ayat 16 yang tadi, Yeskiel 33.
semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat. Tadi saya katakan setiap perbuatan jahat, ketidaktaatan, firman Tuhan mengatakan akan mendapat balasannya. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan, saudara mendapat kasih karunia lebih, sebab dosa-dosa saudara tidak akan diingat-ingat lagi. Itu keuntungan tambahan. Kalau kita sudah berbuat dosa pada zaman dulu, kalau kita tidak melakukan lagi, maka kita menjadi milik Tuhan yang disayang, dan dosa-dosa kita tidak diingat lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, kesempatan kami mendengar, mengerti firman Tuhan. Betapa luar biasa yang Tuhan telah kerjakan bagi kami manusia, yang sebetulnya hanya ciptaan-Mu, tetapi kami menjadi sasaran kasih, dan kami masih akan hidup begitu panjang sampai kekal. Biarlah kami mengerti jalan yang kami tempuh, biarlah kami melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami layak menjadi anak Tuhan, menjadi yang terundang di dalam undangan kerajaan surga. Biarlah kami masuk dengan jubah yang baru, jubah pakaian pesta, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Bapak Gembala dan Ibu pada tempat ini, dan semua pelayanan tempat ini Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.